Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan hati manusia dan menanamkan cinta di dalamnya. Solawat dan salam tercurah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang cintanya kepada Allah dan umatnya menjadi cahaya hingga akhir zaman. Apa kabar hati yang sedang menanti, tapi tak berani menyapa? Apa kabar jiwa yang menyimpan cinta, namun hanya mampu menumpahkannya dalam sujud dan doa? Hari ini, kita akan menyelami kisah yang begitu dalam, tentang cinta yang tak pernah terucap, namun tumbuh dalam penjagaan. Cinta yang bukan sekadar rasa, tapi bentuk ibadah yang penuh makna. Inilah kisah tentang cinta dalam diam ketika hati hanya bisa mendoakan. Cinta adalah fitrah manusia. Allah menciptakan rasa ini bukan tanpa tujuan. Cinta bisa menjadi jalan menuju surga jika dijaga dan diarahkan dengan benar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan agar kamu merasa tenteram kepadanya. Surah Ar-Rum ayat 21. Tapi cinta juga bisa jadi fitnah jika tidak dikendalikan dengan iman. Maka mereka yang menjaga cintanya dalam diam, bukan berarti lemah, tapi karena ingin menempuh jalan suci menuju ridha ilahi. Allah menciptakan cinta untuk menyatukan dua hati. Namun Allah juga menginginkan proses yang suci. Ada banyak alasan mengapa seseorang memilih mencintai dalam diam. Takut melanggar batas syariat, tak ingin menyakiti atau merusak kehormatan, merasa belum pantas, tak ingin cinta itu menjadi alasan jatuh dalam dosa. Cinta dalam diam bukan tentang pengecut, tapi tentang keyakinan bahwa jika benar cinta itu takdir Allah, maka ia akan datang dengan cara paling indah. Aku mencintaimu dalam diam, karena diamku adalah bentuk penjagaan. Bukan karena tak ingin memiliki, tapi karena belum halal untuk kumiliki. Diam bukan berarti menyerah, tetapi menunggu waktu yang halal. Ketika lisan tak bisa mengungkapkan, ketika hati hanya bisa berharap, maka doa menjadi jalan paling sakral untuk menyampaikan cinta. Ya Allah, jika Dia baik untuk dunia dan akhiratku, maka dekatkanlah. Jika tidak, maka jauhkan dan tenangkan hatiku. Doa tak hanya menenangkan, tapi juga menunjukkan keikhlasan, bahwa mencintai bukan berarti harus memiliki. Cinta dalam diam, yang dirawat dengan doa, adalah bentuk ibadah. Doa adalah bukti bahwa cinta kita bukan untuk dimiliki, tapi untuk dipanjatkan, bukan untuk dipaksakan, tapi untuk diridai. Doa yang tulus adalah benih dari cinta yang suci. Terkadang, hanya lewat doa, cinta itu bisa tetap hidup tanpa menodai hati. Ali bin Abi Thalib mencintai Fatimah putri Rasulullah sejak lama. Namun ia diam, hingga akhirnya Allah bukakan jalan pernikahan. Imam Syafi'i, yang pernah menyimpan rasa cinta namun memilih menundanya demi menjaga ilmu dan ketakwaannya. Sulaiha, yang semula terperdaya oleh cinta nafsu, namun setelah bertaubat dan menjaga diri, Allah mempertemukannya kembali dengan Nabi Yusuf dalam pernikahan yang suci. Seorang pemuda di zaman Nabi, yang jatuh cinta tapi memilih diam, lalu wafat karena tak kuat menahan rindu. Rasulullah pun menyebutnya syahid dalam cinta karena kesuciannya. Mereka semua tidak mengumbar rasa, tapi menjaga, memperbaiki diri, dan menanti dalam sujud. Dunia hari ini menggoda kita untuk pacaran dengan dalih cinta, curhat berdua tanpa batas, mengirim pesan mesra tanpa akad. Padahal semua itu bisa menjerumuskan. Cinta yang tidak dijaga akan berubah jadi dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah dua orang yang berlainan jenis berduaan,
kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Tirmidzi, lebih baik mencintai dalam diam daripada menyesal karena cinta yang dilanggar. Cinta yang diumbar sebelum halal akan kehilangan keberkahannya. Tetapi cinta yang dijaga akan tumbuh kuat setelah akad. 1. Perbanyak istighfar dan sholat malam. 2. Tingkatkan kualitas diri, ilmu, ibadah, dan akhlak. 3. Jangan stalking dan khayal berlebihan. 4. Doakan, bukan didekati tanpa akad. 5. Percaya takdir Allah lebih indah dari rekayasa manusia. Mereka yang menjaga cinta akan disibukkan dengan memperbaiki diri. Karena mereka tahu, jodoh adalah cerminan. Terkadang, meski sudah kita jaga, cinta itu bukan untuk kita. Allah lebih tahu siapa yang terbaik untuk kita. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah 216. Cinta dalam diam mengajarkan ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas. Bukan hanya berserah, tapi juga menerima bahwa cinta bukan tentang kita, tapi tentang ridanya. Dan ketika kita bisa mencintai tanpa memilikinya, itu adalah bentuk kematangan hati yang luar biasa. Jika cinta dalam diam itu Allah kehendaki bersatu, maka ia akan bertemu dalam keadaan terbaik. Dengan restu orang tua, dengan akad yang suci, dengan ridha Allah sebagai maharnya. Penantian yang lama akan terbayar dengan bahagia. Karena mereka bersatu bukan karena nafsu, tapi karena ibadah. Pernikahan bukan akhir dari penantian, tapi awal dari ibadah panjang yang dilandasi cinta dan iman. Untukmu yang tak tahu, bahwa aku selalu menyebut namamu dalam doaku. Aku tak tahu apakah kita akan bertemu dalam satu perahu kehidupan. Tapi aku tahu, cinta ini takkan pernah sia-sia. Karena ia kusematkan dalam setiap sujudku. Jika bukan kau yang Allah pilih, maka aku yakin Allah pilih yang lebih baik dari apa yang kuharap. Aku tetap mendoakanmu, meski kau tak pernah tahu. Karena mencintaimu adalah cara untuk mencintai Allah lebih dalam. Cinta yang terjaga adalah cinta yang diberkahi. Cinta yang disimpan untuk waktu yang tepat akan tumbuh lebih kokoh. Allah tidak menyia-nyiakan mereka yang menjaga hati. Allah tidak buta pada air mata yang menetes dalam sujud karena cinta. Cinta yang terjaga, walau dalam diam, bisa menjadi alasan seseorang masuk surga. Ya Allah, jika cintaku ini salah arah, maka luruskanlah. Jika cintaku ini menjauh darimu, maka dekatkanlah aku kepadamu. Dan jika dia adalah takdirku, maka pertemukanlah kami dalam ridha dan cintamu. Karuniakanlah kami pasangan yang menuntun kami menuju surga. Jadikan cinta kami cinta yang terjaga, cinta yang berpahala. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel Jejak Ibadah dengan tagline Ibadah Hati Menuju Ridha Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.